Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Belajar Jadi Guru Hebat, Guru Profesional. Jadi teman-teman guru, saya mohon izin agar teman-teman berkenan ya men-subscribe ya YouTube channel saya, agar YouTube channel saya ini semakin berkembang teman-teman guru ya. Jadi silahkan teman-teman guru di subscribe ya channel saya Belajar Jadi Guru Hebat, Guru Profesional. Nah, silahkan di subscribe bagi teman-teman yang sedang melaksanakan PPG pendidikan profesi guru. Mudah-mudahan dilancarkan, disehatkan, segala urusannya dilancarkan, diluluskan pastinya, amin. Baik teman-teman, kali ini saya akan share tentang, ini saya cari dulu ya di Google Drive ya. Tadi sudah saya siapkan tentang LK ya, LK 1.4. Nah, untuk LK 1.4 ini dengan 1.3 saya sudah sharing kemarin ya, sudah saya share. Namun sekarang saya coba untuk men-share tentang pengalaman saya dalam menyelesaikan tugas LK 1.4, yaitu masalah yang terpilih yang akan diselesaikan. Nah, dan ini menjadi langkah awal teman-teman untuk membuat RPP, perangkat pembelajaran. Kebetulan saya harus membuat 4 pembelajaran, 2 itu ya tidak harus 2 itu kurmer, tapi harus ada 1 kurmer karena sekolah saya belum kurmer, sekolah tempat saya mengajar belum kurmer. Jadi saya satu perangkat saya harus kurmer dan 3 itu kurtilas. Nah, adapun metodenya, modelnya sudah ditentukan, yaitu model pembelajaran problem based learning dan project based learning. Nah, di sini ada masalah yang akan saya selesaikan, memilih 4 ya teman-teman. Yaitu yang masalah yang pertama, kegiatan pembelajaran di kelas kurang efektif karena belum menggunakan media pembelajaran inovatif dan interaktif, di video pembelajaran yang disusun oleh guru dan bahan praktikum yang disiapkan oleh guru. Dan saya alhamdulillah sudah konsisten dari awal. Ini KD-nya saya sudah tentukan ya, KD 3.3. Dan kebetulan ini juga ada di kurmer ya, untuk perubahan fisika dan kimia. Kemudian KD 3.5 menganalisis konsep energi, berbagai sumber energi dan perubahan bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari termasuk fotosintesis. Nah, kemudian akar penyebab masalahnya, pembelajaran belum dibiasakan menerapkan pembelajaran kontekstual karena belum menggunakan berbagai sumber belajar. Rencana solusinya, sumber informasi bukan hanya buku teks, tetapi bisa dari artikel ilmiah, video pembelajaran, dan link sumber dari jurnal atau artikel perlu dicantumkan pada bahan ajar. Kemudian pembelajaran kurang membiasakan peserta didik untuk melakukan praktikum. Nah, rencana solusinya, desain pembelajaran yang disusun guru memerlukan kegiatan siswa melakukan eksperimen atau eksplorasi. Nah, jadi di sini sudah diasisi oleh dosen ya, telah berkali-kali konsultasi saat Zoom meeting. Nah, tentang akar penyebabnya tuh apa yang ada di sekolah itu. Ternyata pembelajaran yang saya desain waktu itu sebelum PPG ini belum mengarahkan pada kontekstual. Jadi pembelajaran sesuai dengan konteksnya siswa ya. Jadi sesuai yang benar-benar apa yang terjadi ya. Jadi PBL ini benar-benar mengarahkan pada problem permasalahan yang terjadi di sekitar siswa dengan real kondisi yang terjadi, kontekstual ya pembelajaran. Jadi real masalahnya. Selanjutnya juga menggunakan praktikum, meskipun sekolah tempat saya mengajar belum ada labnya, tapi kita bisa memodifikasi alat-alat dan bahan yang bisa dimodifikasi untuk mengadakan praktikum. Nah, seperti itu teman-teman. Bukan cuma labnya aja, tapi alat bahannya juga belum punya tentunya. Baik teman-teman, untuk masalah yang kedua, kegiatan pembelajaran di kelas belum terpusat kepada peserta didik sepenuhnya sehingga pembelajaran kurang efektif. Pembelajaran kurang membiasakan, ini akar penyebab masalahnya. Pembelajaran kurang membiasakan peserta didik untuk melakukan aktivitas atau unjuk kerja. Rencana solusinya, karena dosen juga menyarankan ada rencana solusi, karena harus ada akar masalah, kita harus punya rencana solusi. Jadi merancang kegiatan pembelajaran dengan menyusun bahan ajar dari berbagai sumber dan memfasilitasi kegiatan peserta didik dengan LKPD hand-on. Jadi hand-on itu aktivitas kerjanya siswa, hand-on dan mind-on. Jadi siswa itu memikirkan apa yang siswa itu melakukan apa yang mereka pikirkan dan memikirkan apa yang akan mereka lakukan. Jadi LKPD-nya harus diarahkan seperti itu teman-teman. Kalau saat Zoom meeting diarahkan seperti itu oleh dosen pembimbing dan guru pamong. Selanjutnya ini masalah yang kedua ya. Masalah yang ketiga, maksudnya masalah yang terpilih,
Untuk yang ketiga, kemampuan peserta didik masih rendah dalam hal literasi sains dan numerasi sains. Tentunya pada KD yang telah saya siapkan tadi 3.3 dan 3.5. Akar penyebab solusi masalahnya, peserta didik belum terbiasa dilatih untuk mencari informasi baik bacaan atau grafik dari berbagai sumber secara mandiri. Nah, kan kebanyakan itu siswa itu sekarang ini ya literasinya tuh masih rendah karena siswa itu senang yang instan aja jawabannya. Kalau di tempat saya mengajar ya beda ya, tempat teman-teman guru kan saya dari desa ya teman-teman, akses internet itu juga meskipun banyak sekarang cuma karena kebijakan sekolah masing-masing itu tidak sama. Jadi sekolah tempat saya mengajar tidak membolehkan siswa membawa HP ya. Jadi bisa kita arahkan dengan sekarang kan sudah ada bantuan Chromebook ya, Chromebook dari pemerintah. Itu bisa teman-teman untuk siswa itu diarahkan terampil dalam literasi digitalnya ya, gitu teman-teman. Jadi meskipun tidak dibolehkan membawa HP, tapi itu bukan alasan untuk kita bermalas-malasan ya. Memang secara teori harus seperti itu, tapi praktiknya kan namanya siswa kan macam-macam ya teman-teman. Jadi pandai-pandai kita dan sabar-sabar kita dalam mendidik siswa itu sendiri. Nah, oke. Jadi kemampuan literasinya ini masih rendah. Jadi rencana solusinya yang akan saya ambil waktu itu, saya milih kegiatan pembelajaran memerlukan bahan atau materi ajar dengan menyajikan informasi konsep dan penyelidikan berbasis masalah dan proyek. Jadi pada materi ajar itu diberikan permasalahan sesuai yang kontekstual yang benar-benar terjadi pada lingkungan siswa. Misalnya ini untuk yang literasi waktu itu saya menggunakan sirup mangga ya. Jadi di kala itu masih membludak ya, masih booming ya mangga di daerah tempat saya mengajar, tempat tinggal murid-murid juga. Jadi kan juga banyak siswa yang sering mengalami bibir pecah-pecah kayak sariawan. Jadi kita buat sirup mangga dengan tujuan pada saat mangga sudah tidak musim, dengan dibuatnya sirup kan masih awet. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Diberikan literasi di situ bahan bacaan, jadi siswa bisa dari tabel bisa menghitung dari jurnal ya hasil beberapa mangga gadung, mangga golek, mangga mana lagi, kandungan vitamin C-nya. Jadi bisa membaca dengan tabel tersebut dengan kandungan vitamin C sekian, berarti dapat disimpulkan dengan jumlah vitamin C yang didapat, berarti mangga tersebut makin bagus kadar vitamin C-nya. Seperti itu teman-teman. Jadi harus bahan ajarnya ada konsep literasi dan numerasi sainsnya. Dan terakhir, pembelajaran yang dilakukan di kelas belum mengarahkan pada HOTS. Nah, berpikir tingkat tinggi, higher order thinker skill. Jadi kemampuan berpikir tingkat tinggi. Wah, bahasa Inggrisnya masih amburadul ya teman-teman. Mohon maaf karena jarang dipakai Inggrisnya ya. Jadi proses pembelajaran untuk melatih keterampilan dan berpikir HOTS belum intensif. Maksudnya belum sering gitu ya, belum intens. Ini akar penyebab masalahnya. Rencana solusi, instrumen penilaian harus mengarahkan peserta didik berpikir untuk menganalisis suatu permasalahan, misal menguraikan informasi mengenai fenomena fotosintesis dan perubahan fisika kimia dalam kehidupan sehari-hari. Jadi instrumen penilaiannya itu harus mirip-mirip AKM tuh teman-teman, soal-soal yang AKM, analisis kompetitif minimum. Jadi banyak bacaan, literasi, numerasi lagi. Jadi dari bacaan tuh siswa bisa menganalisis dari bahan bacaan. Jadi soalnya sudah kita siapkan, jawabannya itu mengarah pada bacaan, ada di bacaan seperti itu teman-teman. Nah, ini pengalaman saya saat menyusun LK 1.4. Nah, dari LK ini ya, jadi menyusun RPP itu harus runtut ya, LK 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, bahkan sampai RPP pun ini harus runtut ya teman-teman. Dan LK 1.4 ini adalah yang akan, maksudnya tuh modal awal untuk kita membreakdownnya menjadi perangkat pembelajaran. Seperti itu teman-teman. Mudah-mudahan penjelasan saya ini mudah dipahami oleh teman-teman. Mohon maaf atas segala hilaf karena saya manusia biasa ya, tidak luput dari salah dan lupa ya. Mohon teman-teman berkenan untuk mensubscribe YouTube saya ya, agar YouTube ini semakin berkembang gitu teman-teman. Nah, dan juga di like ya teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih yang sudah menonton. Syukur alhamdulillah yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Semoga teman-teman dimudahkan dalam menjalani tugas-tugas kependidikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video, dadah.